Guys, coba bayangin deh. Gimana kalau tiba-tiba besok pagi bangun tidur, dunia udah di ujung tanduk? Perang Dunia Ketiga pecah, rudal nuklir berterbangan di langit kayak petasan tahun baru. Serem banget kan? Nah, daripada kita panik nggak jelas, mending kita bahas sesuatu yang lebih bermanfaat. Di video kali ini, kita bakal ngebahas 10 negara yang paling aman kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga. Siapa tahu kan, informasi ini bisa berguna buat kita di masa depan. Atau minimal, bisa jadi bahan obrolan seru sama teman-teman tongkrongan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas satu persatu negara-negara ini. Tapi ingat ya guys, ini cuma prediksi berdasarkan beberapa faktor, kayak lokasi geografis, kekuatan militer, sama kebijakan politik negara tersebut. Gak ada yang bisa tahu pasti apa yang bakal terjadi di masa depan. Negara pertama yang bakal kita bahas adalah Islandia. Negara ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan jadi salah satu negara teraman di dunia. Islandia terletak di tengah Samudra Atlantik Utara, jauh dari potensi konflik. Islandia punya kebijakan luar negeri yang netral. Mereka fokus pada urusan dalam negeri dan cinta damai. Islandia punya sistem pertahanan kuat meski tanpa militer tetap. Mereka bekerja sama dengan NATO dan Amerika Serikat. Jadi, Islandia bisa jadi pilih around bijayaan cuman gudar-bisel. Selanjutnya, kita punya Selandia Baru. Negara yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan ini, juga punya lokasi geografis yang strategis banget guys. Letaknya di ujung dunia, jauh dari pusat konflik global. Sama kayak Islandia, Selandia Baru juga punya kebijakan luar negeri yang netral dan fokus sama pembangunan negaranya sendiri. Mereka jarang terlibat konflik internasional, dan lebih memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Meskipun letaknya terpencil, Selandia Baru punya sistem pertahanan yang cukup kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Jadi, kalau kalian pengen hidup tenang dan damai jauh dari ancaman perang, Selandia Baru bisa jadi pilihan yang tepat. Siapa tahu, sambil nunggu kiamat, kalian bisa jalan-jalan nikmatin keindahan alamnya yang luar biasa. Negara selanjutnya yang gak kalah aman adalah Swiss. Negara yang terkenal dengan coklat dan keju ini, udah lama banget dikenal dengan kebijakan netralitasnya. Sejak tahun 1815, Swiss gak pernah lagi terlibat perang dengan negara lain. Keren banget kan? Meskipun netral, Swiss punya sistem pertahanan yang sangat kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Selain itu, Swiss juga punya banyak bunker dan tempat perlindungan yang tersebar di seluruh negeri. Lokasi geografis Swiss yang berada di tengah-tengah Eropa juga jadi keuntungan tersendiri. Mereka dikelilingi oleh negara-negara yang relatif damai dan stabil. Jadi kalau kalian nyari negara yang aman dan netral, Swiss bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi siap-siap aja ngeluarin kocek lebih dalam, karena biaya hidup di Swiss terkenal mahal banget. Bab 4. Kanada, raksasa yang ramah di utara. Negara selanjutnya yang masuk dalam daftar kita adalah Kanada. Terkenal dengan maple syrup dan Justin Bieber, Kanada adalah salah satu negara teraman di dunia. Wilayahnya luas dengan penduduk sedikit, membuatnya kurang menarik untuk diserang. Kanada juga punya hubungan diplomatik yang baik dengan banyak negara. Sistem pertahanannya kuat dengan pasukan militer terlatih. Kanada adalah pilihan tepat untuk negara yang aman dan damai. Bab 5. Jepang, sang macan Asia yang inovatif. Selanjutnya, kita punya negara Jepang. Negara yang terkenal dengan anime dan teknologinya ini juga jadi salah satu negara teraman di dunia. Jepang punya sistem pertahanan yang kuat, pasukan militer terlatih dan teknologi canggih. Anggaran militer terbesar ke-9 di dunia. Hubungan diplomatik baik dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Aktif dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Budaya cinta damai. Sejak Perang Dunia Kedua, fokus pada pembangunan ekonomi dan teknologi. Jepang, negara yang aman dan maju. Tapi siap-siap belajar bahasa Jepang ya. Bab 6. Australia, negeri kanguru yang jauh dari konflik. Negara selanjutnya yang gak kalah aman adalah Australia. Negara yang terkenal dengan kanguru dan koala ini punya lokasi geografis yang strategis banget guys. Letaknya di belahan bumi selatan, jauh dari pusat konflik global.
Selain itu, Australia juga punya kebijakan luar negeri yang netral dan fokus sama pembangunan negaranya sendiri. Mereka jarang terlibat konflik internasional dan lebih memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Meskipun letaknya terpencil, Australia punya sistem pertahanan yang cukup kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Jadi, kalau kalian pengen hidup tenang dan damai jauh dari ancaman perang, Australia bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi siap-siap aja ketemu sama binatang-binatang unik yang cuma ada di Australia ya. Negara selanjutnya yang masuk dalam daftar kita adalah Norwegia. Negara yang terkenal dengan keindahan fjordnya ini ternyata juga jadi salah satu negara teraman di dunia loh. Kok bisa? Pertama, Norwegia punya kebijakan luar negeri yang damai. Mereka aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, dan dikenal sebagai mediator yang netral dalam berbagai konflik internasional. Kedua, Norwegia punya sistem pertahanan yang kuat meskipun nggak sekuat negara-negara NATO lainnya. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Ketiga, Norwegia punya lokasi geografis yang relatif terisolasi. Mereka dikelilingi oleh lautan dan negara-negara Skandinavia yang damai. Jadi kalau kalian nyari negara yang aman dan damai dengan pemandangan alam yang indah, Norwegia bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi siap-siap aja belajar bahasa Norwegia ya, karena nggak semua orang di sana bisa bahasa Inggris. Bab 8. Finlandia, sahabat alam yang netral. Negara selanjutnya yang nggak kalah aman adalah Finlandia. Negara yang terkenal dengan hutan dan danaunya ini, udah lama banget dikenal dengan kebijakan netralitasnya. Mereka nggak memihak blok manapun, dan fokus sama pembangunan negaranya sendiri. Meskipun netral, Finlandia punya sistem pertahanan yang sangat kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Selain itu, Finlandia punya sistem pertahanan total yang melibatkan seluruh rakyatnya dalam mempertahankan negara. Lokasi geografis Finlandia yang berbatasan langsung dengan Rusia memang bikin mereka rentan diserang. Tapi, Finlandia punya strategi pertahanan yang jitu dan udah teruji selama Perang Dingin. Jadi, kalau kalian nyari negara yang aman dan netral dengan alam yang indah, Finlandia bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi siap-siap aja ngerasain dinginnya salju ya, karena Finlandia punya musim dingin yang panjang dan ekstrem. Bab 9. Singapura, pulau kecil dengan pertahanan kuat. Negara selanjutnya yang masuk dalam daftar kita adalah Singapura. Negara yang terkenal dengan kebersihan dan keteraturannya ini ternyata juga jadi salah satu negara teraman di dunia loh. Kok bisa? Meskipun wilayahnya kecil, Singapura punya sistem pertahanan yang sangat kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Bahkan, Singapura punya anggaran militer terbesar di Asia Tenggara. Singapura juga punya hubungan diplomatik yang baik dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka juga aktif dalam berbagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Lokasi geografis Singapura yang strategis di jalur perdagangan internasional memang bikin mereka rentan diserang. Tapi, Singapura punya strategi pertahanan yang jitu, dan selalu siap menghadapi segala ancaman. Bab 10. Bhutan, kebahagiaan di tengah pegunungan Himalaya. Negara terakhir yang masuk dalam daftar kita adalah Bhutan. Negara yang terletak di pegunungan Himalaya ini dikenal dengan filosofi kebahagiaan nasional bruto yang mengutamakan kebahagiaan rakyatnya. Bhutan punya kebijakan luar negeri yang netral dan fokus pada pelestarian budaya dan lingkungan. Mereka jarang terlibat konflik internasional dan lebih memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah. Meskipun letaknya terpencil, Bhutan punya sistem pertahanan yang cukup kuat. Mereka punya pasukan militer yang terlatih dan dilindungi oleh medan pegunungan Himalaya yang sulit ditembus. Jadi kalau kalian nyari negara yang aman, damai dan bahagia, Bhutan bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi siap-siap aja hidup sederhana ya, karena Bhutan bukanlah negara yang kaya dan modern. Kemana kita harus pergi? Nah, itu dia guys, 10 negara teraman di dunia jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Gimana? Udah nemu negara yang cocok buat kalian tempatin? Ingat ya, ini cuma prediksi berdasarkan beberapa faktor aja. Yang pasti, gak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana perang akan terjadi.
Yang bisa kita lakukan adalah selalu berdoa dan berusaha menjaga perdamaian, baik di lingkungan sekitar kita maupun di dunia internasional. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah wawasan kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.